Kebijakan diskriminasi harga. Dalam berbisnis, strategi penetapan harga yang tepat akan berpengaruh pada penjualan produk secara langsung. Ada banyak jenis model yang bisa dipilih. Salah satunya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah strategi mikroekonomi yang banyak dijalankan oleh para produsen. Dalam diskriminasi harga, sebuah produk dijual dengan harga yang berbeda di pasar yang berbeda. Jadi, untuk satu produk yang sama, dua orang pembeli bisa mendapatkan harga yang berbeda. Dalam diskriminasi harga, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diskriminasi harga, hampir semua pelaku bisnis memberlakukan diskriminasi harga untuk meningkatkan penjualan dan memperbesar keuntungan mereka. Bagi produsen, inilah keuntungan diskriminasi harga yang bisa didapatkan. Yang pertama ada peningkatan pendapatan. Diskriminasi perusahaan memiliki dua sisi yang berbeda. Bagi beberapa perusahaan, mereka masih tetap bertahan meski tidak mendapatkan keuntungan besar. Namun, bagi beberapa perusahaan lain, diskriminasi harga bisa saja merugikan mereka. Perusahaan transportasi adalah contoh yang bisa mendapatkan keuntungan dalam diskriminasi harga. Yang kedua ada peningkatan layanan konsumen. Jika diskriminasi harga bisa memberikan penambahan signifikan pada pendapatan perusahaan, mereka juga bisa meningkatkan layanan pada konsumen. Caranya dengan menggunakan hasil dari diskriminasi harga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada memberikan keuntungan pada konsumen. Tidak hanya bagi produsen, diskriminasi harga juga menguntungkan konsumen. Misalnya, harga spesial yang diberikan untuk lansia. Umumnya pendapatan lansia lebih rendah dari pekerja aktif, sehingga mereka sangat terbantu dengan harga yang murah. Yang keempat ada pengelola permintaan konsumen. Perusahaan bisa melakukan pemerataan permintaan konsumen melalui diskriminasi harga. Misalnya dengan memberikan harga murah untuk tiket transportasi di pagi hari. Dengan demikian, secara tidak langsung perusahaan mendorong konsumen untuk berpergian di pagi hari agar mendapatkan harga. Dalam hal ini bisa diterapkan untuk menghindari membeludaknya permintaan konsumen di siang atau malam hari. Ada pula dampak negatif dari diskriminasi harga. Yang pertama, harga terlalu tinggi untuk beberapa orang. Jika ada konsumen yang merasa diuntungkan karena harga yang lebih rendah, tentu saja juga ada yang merasa dirugikan karena harus membayar lebih tinggi. Misalnya untuk konsumen yang harus membeli tiket pesawat di jam-jam sibuk, di mana harganya jauh lebih tinggi dibandingkan jam biasa. Hal ini bisa menyebabkan diskriminasi menjadi tidak efisien. Yang kedua ada surplus konsumen menurun. Adanya diskriminasi harga membuat surplus konsumen menurun dan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar di masyarakat. Ini bisa terjadi jika perusahaan menerapkan diskriminasi harga tingkat pertama. Yang ketiga ada ketidakadilan bagi konsumen. Meski diskriminasi harga diterapkan berdasarkan kelompok sosial tertentu, konsumen masih bisa merasakan ketidakadilan. Misalnya saja orang dewasa dan lansia yang harus membayar dengan harga berbeda. Bisa saja orang dewasa yang membayar lebih mahal adalah pengangguran, sementara lansia yang mendapatkan harga murah sangat kaya raya. Yang keempat ada biaya administratif. Dalam penerapan diskriminasi harga,